watch hentai all the time with my soul is tormented by succubus, policies, pencil dripping from the way I spit. Fell in love with this. Oke everyone, welcome back with me Dewa. Kali ini gue mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang Vela ya. Vela channel, Vela. Halo. Oke. Di sini kita ngobrol-ngobrol sedikit aja ya tentang Vela channel. Oke. Seperti biasa, kalau misalkan ada yang baru di channel gue ini, itu perkenalan terlebih dahulu. Aku. Yes. Halo semuanya, para subscribernya Kak Dewa yang nonton ini semuanya. Kenalin, aku Vela dari Vela Channel. Apa lagi ya Kak? Bebas, terserah. Kayak mungkin hobi atau apa gitu kan. Entahlah. Umurku 19 tahun, my hobby is drawing, and I live in Bogor. Mantap. Oke, bagus. Soalnya kenapa ya kalau misalkan kita harus perkenalan, soalnya kan di sini beda nih channelnya nih. Gitu. Siapa tahu di channelku ini nggak ada yang kenal Vela, jadi Vela bisa kenalan gitu kan. Ya, salam kenal semuanya. Sekarang udah kenal Vela kan? Yes, harus dong, harus kenal. Kalau nggak kenal kata kenalan. Kita masuk. Gitu sih, Kita Kak. Lah iyalah, bener kan? Kalau misalkan nggak kenal, Iya. maka kenalan gitu kan. Oke, kita masuk ke pembicaraannya nih. Kita bahas-bahas tentang debut lah ya. Kesan pertama Vela pertama kali jadi VTuber apa? Kesan pertamanya? Waktu debutnya Vela cerita dari awal dulu ya. Kayak Vela pertama kali Vela tuh pertama kali kenal dunia per-VTuberan dari seseorang teman. Tadinya Vela nggak tahu, 2 bulan yang lalu Vela nggak tahu apa itu dunia per-VTuberan. Terus pas bulan Oktober mulai tahu beberapa channel VTuber, and Oktober akhir aku debut kan, tanggal 31 Oktober. Terus pertama kali ya mungkin ya sama sih, semua orang juga pasti gugup kalau buat debut pertama kali. Vela juga sama gitu, makanya kayak banyak salah ngomong ataupun kayak perkenalannya kurang gitu loh. And sedikit bocoran, nanti Vela bakal redebut mungkin kalau misalnya sudah buat jadi live 2D. New karakter. Ya. Aku harus menunggu itu, nggak sabar jadinya. Bagus. Thank you Kak Dewa. Konsep untuk ketiga nih, konsep karakter Vela nih dari mana sih? Kayaknya aku lihat-lihat kayak Tante Molly sih ya. Emang satu aplikasi atau gimana? Iya, sebenarnya Vela nggak tahu sih. Maaf ya, maksudnya Vela nggak tahu siapa Tante Molly awalnya gitu. Terus banyak yang bilang katanya mirip gitu kan. Terus Vela lihat, oh ini gitu. Terus pas Vela lihat, ya mirip cuman kayak poninya aja gitu loh. And semuanya ya beda, dari misalnya warna rambut, warna mata, semua beda, jenis rambutnya juga gitu kan. Tante Molly kan cuma rambut pendek gitu kan. And yang mirip itu kan cuman poninya. Ya udah kan mikirnya, kenapa harus ngelihatnya dia gitu, kenapa bukan Vela, kan itu karakter Vela gitu kan. Terus ya sekarang kalau misalnya Kak Dewa sadar, Vela ganti poni. Iya sih, ada yang berbeda sedikit di bagian rambut. But I want to talk to you, but ini karakternya mirip loh, kayak apa sih ya? Satu software gitu. Misalkan kayak karakterku nih kan 3D. Karakterku 3D. Itu dari Viroid. Itu sama banget. Pokoknya pakai Viroid itu semuanya sama mukanya. Kecuali kayak rambutnya, mungkin dari model rambutnya atau gimana gitu kan. Cuma dari segi mukanya sama semua. Nih aku yang mau permasalahin, bukan permasalahin sih,
kayak mempertanyakan itu kayak ini satu software kah atau gimana kah? Iya, karena emang satu Ah, software, mungkin satu software gitu hmm, kan. Cuma kan ya, namanya juga ya namanya aplikasi gitu kan. Kecuali kita kayak yes. gambar sendiri, ngedesain sendiri, terus di rigging ke live 2D kan, gitu. Mm, Terus itu berbeda kan. Kalau misalnya ya satu aplikasi yang langsung di custom, nggak bikin, maksudnya nggak gambar dulu gitu. Ini cuma custom langsung dari aplikasinya, pasti bakalan ada mirip-mirip sih gitu. Makanya nanti Vela bakalan debut untuk custom karakter sendiri. Tapi insya Allah mantap sih. Ya, tunggu aja. bagus sih. Iya, nggak apa-apa, bagus aja. Soalnya aku juga Yes. niatnya mau live 2D juga, cuma lagi nggak bisa aja. Biasanya kan Ah, kalau misalkan 3D ya udah 3D aja lah. Kalau misalkan ini aku mikirnya kalau 3D doang sih kayaknya kurang oke sih. Soalnya untuk kayak pergerakannya tuh kayak kurang gitu. Soalnya ini 3D ku ini cuma bagian face trackingnya doang. Yang bagian geraknya tuh face-nya doang sama bagian mulut, mata, entahkah itulah. Untuk ekspresinya mungkin harus menambah soft apa menambah device lagi atau gimana, gue juga nggak tahu sih itu gimana nya. Mungkin nanti juga kedepannya bakal live 2D sih. hmm, Emang live 2D semoga tuh emang biar paling semuanya. apa ya, emang paling dibilang tuh kayak wajib atau nggak tahu gimana gitu ya. Iya, karena kan lagi juga karakternya jadi kita bisa custom sendiri kan, maksudnya biar nggak Iya. mirip-miripin sama orang. Terus ya Mm, udah itu kita gitu. iya benar-benar. Kadang kayak beberapa orang gitu kan kayak ngeliat karakter kita tuh kok ini kayak something gitu, kayak sama gitu atau Iya, apa pasti selalu gitu kayak kan. dibanding itu yang lainnya. Kayak Bener-bener selalu. tuh. Bener-bener kayak live 2D itu jalan utama untuk membedakan karakter lah ya. Ya Iya, ya. bener-bener. Vela nih terinspirasi dari siapa sih? Jadi VTuber. Mm-mm. Vera tahu VTuber itu justru yang VTuber pertama kali Vera kenal ke Andi Adinata. Oh, berarti baru ya, baru-baru tahun kapan ya Yes, Andi itu memang tahun baru. kapan ya? Tahun ini apa tahun kemarin? Entah lah, pokoknya baru Setahun berarti lalu. ya, tahu. Berarti Iya, tahunya baru gitu ya, tahu VTuber ya. iya memang Oke, baru. oke. Vera tahu VTuber memang baru. Oke. Terus Terus berarti udah dari setelah Andi aja gitu, kayak terinspirasi dari Andi aja gitu. Jadi iya. penasaran gitu. Oh, Yes. oke. Oke, Waktu itu oke. juga awalnya kan Vera nggak tahu kan VTuber itu apa gitu. Terus Hmm, tiba-tiba ada temen WhatsApp Vera di kontak WhatsApp. Itu ada yang yes. nge-post story gitu kan, story WhatsApp Ya. tentang Kak Andi Andinata. Terus kan Vera lihat Oh. ini apa gitu. Yang pesannya itu tentang ASMR Kak Andi gitu kan. Vera Hmm. lihat, terus Vera cek kan YouTube-nya gitu. Ini Hmm. apa gitu? Kok pakai karakter kayak anime gitu kan. Terus udah tuh kayak cuman ya udahlah keponya gitu doang, nggak lama teman Vela kenalin dunia perfituberan gitu, dan Vela baru tahu Oh. kalau Kandi itu VTuber. Pertama kali lihat dia juga Vela nggak tahu kayak bisa eh, kok pakai karakter anime gitu, terus kok dia ASMR gitu, gitu doang gitu gitu. Vela nggak ngerti, terus Vela dikenalin dunia perfituberan baru ngerti. Terus setelahnya Oh. Vela baru kenal VTuber lain. Dan ternyata banyak banget. Vela baru masuk ke dunia VTuber karena Vela tuh kayak kan emang nggak terlalu banyak yang gandrungi ya. Lumayan lah. Hmm. Maksudnya belum serame kayak YouTuber biasa gitu kan. Terus Ya. pas Vela udah masuk ke dunia per-VTuberan, ternyata banyak banget VTubernya. Iya, benar-benar. Vela mungkin ya debutnya itu pas-pas pandemi, ya kan? Yes. Hah? Kenapa? Baru Ya sebulan. karena pas pandemi ini emang banyak VTuber yang benar-benar baru debut semua. Kayak sehari itu Hmm. bisa 3 atau 4 gitu yang debut. Kalau Banyak aku banget. kalau aku dulu, aku kan debut itu April 2020 lah. Udah hampir 7 bulan yang lalu. Tuh April. Hmm. Nah, itu di situ tuh belum ada yang debut sama sekali, bukan belum ada sih, ada cuma nggak sebanyak kayak bulan-bulan ini, kayak bulan-bulan Iya, awal iya. pandemi gitu. Iya, iya. Kayak Apalagi cuma debut tuh cuma November akhir ini ya. Kayak iya sehari bener, tuh udah 10-10. iya iya bener-bener kayak waktu itu debut tuh kayak aku tuh mungkin 2 atau 3 doang ya, abis itu udah nggak ada lagi yang debut, abis itu udah sendiri-sendiri gitu kan.
paling agensi atau gimana gitu lagi audisi gitu Di kan. agensi gede. Iya. Berarti Vela ini terinspirasi dari Andi Nata ya. Oke. Yes. Baru kalau aku sih sebenarnya tahu VTuber tuh udah lama banget ya, dari 2011 kalau nggak salah. 2011 Itu itu lama ya, karena bahkan baru tahu. lama banget. 2011 itu udah ada virtual YouTuber. Itu nama YouTube channel itu Ami Yamato. Jadi dia itu kayak vlogger gitu, vlogger virtual gitu. Jadi dia ngevlog tapi pakai karakter virtual. But that's awesome. Kayak keren banget gitu loh. Kayak 2011 gitu. Iya. Belum modern banget lah ya. Iya. Dia udah bisa Kalau kayak baru umur 10 tahun itu. bener, kayak itu awal-awal banget YouTube lah ya. Kayak di awal-awal YouTube bisa trending atau gimana gitu tuh 2011-an lah. Itu kayak ada keluar virtual YouTuber gitu kan. Terus dia vlogger juga kayak 3D gitu. Keren sih itu. Keren sih. Itu ini Ami Yamato ini menurutku ya itu virtual YouTuber favorit para animator sih menurutku. Kak Dewa waktu itu umur berapa, Kak? 2011. Yes. Kalau misalkan 2011 sih masih apa ya? SMP mungkin ya atau apa ya? Aku lupa sih 2011 tuh kapan ya? SMP atau apa ya? 2011 2003 SD sih kayaknya. SD kelas berapa ya? Pokoknya SD lah, lupa aku. Pokoknya 2011 atau 2000 berapa gitu ya. Pokoknya itu Ami Yamato keren dah. Keren. Aku terinspirasi dari dia, cuma kepengen jadi VTuber itu aku baru-baru tahun 2019 atau 2018 gitu. Entahlah, itu udah lama banget sih. Nah, kita lanjut lagi nih. VTuber favorit Vela nih selain Andi siapa? VTuber favorit selain Andi nggak tahu. Belum. Tapi Vela suka adanya Kak Andi juga, Alia. Suaranya tuh imut banget tahu, kayak halus-halus gimana gitu. halus cuma lemes gitu ya suaranya. Iya. Emang kalau misalkan Andi sama Alia tuh udah sepaket lah ya. Kalau misalkan suka ya udah dua-duanya gitu sukanya. Apalagi waktu yang kata di Komifuro 14 tuh, yang kata Alia itu yang kata dia agak bingung-bingung gitu. Lucu banget, ya ampun. Dari cara ngomongnya, terus cara pas lagi main gamenya gitu. Iya sih, ciri khas banget sih Alia mah. Mantap. Bagus sih. Kayak di situ tuh kayak menjual sesuatu suaranya tuh dari situ dia. Menjual suaranya, jual apa sih? Suaranya bakatnya, tuh KW gitu. Tapi beda kawainya itu. Kan kadang kalau misalnya suara imut kan suka ada yang pasaran gitu ya imutnya. Yes. Maksudnya kayak suara imut ini banyak banget nih suara imut kayak gini gitu. Tapi kalau Alia kayaknya suara imutnya tuh beda gitu. Kayak emang ciri khas dia sendiri. Iya benar. Kayak VTuber tuh kebanyakan tuh suara imut tuh kayak lebih ke apa ya? Lebih ke suara underage lah ya, kayak suara umur 15 tahun ke bawahan lah atau gimana gitu. Kalau misalkan Alia sih emang iya sih beda banget ya. Beda banget suaranya. Beda dari yang lain lah. Oke, kita lanjut lagi. Kendala jadi VTuber Vela tuh apa nih? Kendala selama jadi VTuber? Banyak. Vela kan pernah curhat di channel Vela sendiri gitu. Terus padahal Vela baru sebulan ya jadi VTuber. Yes. Debutnya baru sebulan gitu. Tapi kayak ya ampun udah banyak banget yang entah itu yang tadi tuh dibanding-bandingin sama VTuber lain gitu kan. Yeah. Ataupun kayak mungkin sebagian orang nggak suka sama konten Vela gitu. Ya banyak deh, ada juga yang negur, tapi ya emang sih bagus negurnya ya buat Vela lebih baik, tapi mungkin lebih kayak Velanya juga sedikit kesinggung gitu. Yeah. Terus kadang juga masalah konten. Waktu itu aja Vela ada konten collab, tapi record voice-nya hilang. Ya ampun, Vela jadi nggak bisa upload. Kayak udah masalahnya tuh banyak banget kontennya. Vela kan bingung. Kadang kalau misalnya udah kayak gitu, cuma bisa
cerita atau curhat ke tim sendiri, ke manajer sama asistennya gitu. Kata mereka ya udah nggak apa-apa gitu, konten yang lain aja. Ya udahlah, Bella semangat karena mereka gitu. Emang ya itu kendala utama sih, kayak VTuber indie itu banyak banget kendalanya, entah nggak ada manajer kah, entah nggak ada editornya atau gimana gitu kan. Jadi masalah ngedit video, masalah audio itu nggak ada yang ngatur, jadi kita yang ngatur sendiri. Benar-benar kayak kemarin tuh kita collab Among Us, kamu ingat kan? Itu banyak kendala pas aku editing. Satu, dari suara akunya, aku kan pakai rekam 2 device ya, 3 malah. Satu laptop, di laptop itu di Discordnya, buat Discord. Satu HP satunya lagi tuh buat suara, yang satunya lagi buat Among Us ya. Jadi kayak suara Discord dari laptopnya sama suara voiceku itu kayak kecepetan gitu. Jadi kayak aku tuh harus ngedit, harus kupotong-potong dulu biar kayak pas banget gitu loh. Itu satu. Kedua, karakterku nggak masuk ke video waktu itu. Jadi aku ulang lagi editingnya. Wah gila itu sih, parah itu, gara-gara nggak ada editor kayak gitu tuh. Itu udah capek banget itu. Apalagi kalau misalnya 5 jam aku baru 7 jam lah, 7 jam. 7 jam selesai, baru bisa diupload itu setelah 7 jam. 7 jam bisa diupload dan ya gitulah, capek banget. Kayak 12 jam aku duduk. Satu kayak 7 jam itu aku ngurus video. 5 jamnya itu kayak aku ngurus Discord tuh, ngebagusin Discord. Itu capek banget gila di situ. Habis itu udah langsung tutorial mati. Enggak deh, sabar. Sabar banget. Dari awal debut sih, dari 7 bulan yang lalu sabar banget dalam kayak bikin konten. Terus kayak kan ini pas-pasan ya, aku nih jadi VTuber. Kayak laptopnya tuh kayak masih low apa sih namanya, masih low rate lah, komputerku nih yang buat dijadiin rekaman ini, kayak main game masih nge-lag atau apa gitu kan. Ya itulah kendalanya. Cuma aku belum nyoba sih jadi virtual YouTuber pakai Android. Kenapa pakai Android? Ya, I know. Apa ya nama aplikasi? Custom Case apa ya? Yes. Custom Case kan? Yes. Ya, I know ya. Cuma aku dulu pernah coba Topia sih. Tahu Topia nggak? Topia. Enggak. Topia itu dia kayak aplikasi custom case juga, cuma dia lebih ke live stream. Langsung live stream dia. Jadi di situ dia bikin karakternya. Karakter di situ terus live stream. Nah, ciri khas Topia itu dia karakternya chibi. Topia itu chibi. Kalau reality kan dia biasalah, virtual biasalah kayak custom case. Kalau misalkan Topia dia chibi. Waktu itu aku coba chibi, Topia. Bagus sih, cuma ya itu nggak ada orang Indonesia di sana, jarang. Kayak kita ngobrol langsung sama orang Jepang di sono, harus bolak-balik translate. Susah juga ya jadinya. Bener, ngomong-ngomong soal tim ya, nanti aku mau ngobrolin soal tim kamu nih, penasaran soalnya. Kita lanjut lagi nih, kan kamu suka gambar nih ya. Kayak di video perkenalan kamu bilang hobi kamu gambar gitu. Cuma aku mau nanya nih, apa yang kamu nggak bisa gambar? Kamu bisa gambar, cuma kamu nggak mau gambar ya? Mungkin model-model atau apa gitu? Kalau Vela kan gambar mah kayak cuman kalau misalnya lagi gabut gitu, ataupun lagi keseringan tuh cuman kayak coret-coret buku doang gitu. Jarang yang serius teh. Kalau serius juga paling jadinya kayak lama gitu, atau enggak kalau misalnya lagi ada event atau ikut lomba itu baru serius. Kalau misalnya cuman kayak biasa-biasa paling Vela coret-coret di buku tulis, di buku LKS kalau lagi belajar sekolah dulu. Kayak gitu doang, paling kalau misalnya yang nggak bisa gambar ya. Model-modelnya seperti kayak misalkan Vela tuh nggak bisa gambar tuh, nggak mau gambar model ini, aku nggak mau gambar model misalkan yang terlalu 18 plus gitu, atau mungkin aku nggak bisa gambar furry atau tentang binatang atau gimana gitu.
Yes, gambar itu 18 plus. Sebenarnya bisa sih, cuma Vela nggak mau. Ya, I know. Terus kalau But gambar itu juga Vela nggak bisa furry, mecha gitu nggak bisa. oh berarti liwet ya, liwet, kita sebutnya liwet aja lah ya, liwet. Terus Liwat mana sih? Fury, ya nggak Iya. apa-apa, liwet, Fury, sama mecha ya. Yes. Mecha Dulu emang juga paling Vela susah nggak sih. bisa gambar cowok tau. Vela Oh dulu ya, keseringan cewek, iya. Kan kalau misalnya cowok teh, cowok cowok susah kan sih bisa, iya. cowok Vela susah di nggak bagian mata bisanya sih. itu di bagian rambut. Aku rambut. Rambut. Kalau mata, ah kalau mata sih standar aja. Soalnya kan kalau oh rambut cowok kan kayak pendek. Terus Vela bingung kadang suka kayak gimana ya gitu. Kalau rambut cewek kan Vela sering banget gambar cewek. Rambut cewek mah gampang gitu. kenapa kamu nggak ini gabungin aja, kamu kan kayak nggak bisa gambar cowok nih bagian rambut, kenapa kamu kalau nggak Hmm. gambar cowok tapi rambutnya panjang? Vela pengen nyoba That's tuh cool. kayak itu ya. Kayak komik-komik manhwa gitu ya. Komik-komik Yes. Cina gitu kan. Gitu. Ah. Rambut panjang. Ya Vela suka banget itu. Komik manhwa. Vela juga pengen gambar tapi belum sempet. Cuma menurutku bagus sih kalau misalkan kayak aku tuh sebenarnya suka cowok rambut panjang sih, kayak Hmm. rambut sepunggung kah atau segimana, makanya model pertama aku kan rambut panjang tuh, Iya, kayak iya, iya. rambutnya ya Lihat. itu karena aku suka rambut panjang. And real fakta sih ya, di realnya aku juga panjang rambutnya. Iya. Ah, Yes. gimana ya tambakannya? Kamu kepo, kamu mau tahu ya, pokoknya rambutku panjang. Sepundak. Mungkin ya sepundak, belum aku ikut lagi sih, coba sering diikat sih sekarang. Tahu ini nggak, tahu Genji. Nah rambutnya seperti itulah Hmm. panjangnya. Crow Zero lah apa, Karena jarang itulah tau lihat pokoknya. cowok rambut panjang. Tapi kayak keren sih, iya keren sih rambut panjang. Cowok rambut panjang. Kalau nggak lebih ke ini deh, manhwa yang apa ya, lupa nama karakternya tuh, pokoknya adalah panjang rambutnya keren, itu aku suka, pokoknya aku Hmm. suka rambut panjang, cuma aku nggak suka gimbal, udah gitu aja sih. Ah, Makanya kalau misalkan hmm. kayak kalau kamu gambar cowok rambut panjang sih, wah keren sih. Aku komis sih. Aku Nanti komis dicoba. sih. Komis sih Nanti aku. dicoba. Iya, iya. Keren. Ditunggulah rambut panjang cowoknya. Yes. Oke, kita lanjut lagi. Kamu suka game? Yes. Oke. Nggak tahu sih. Kalau suka game, kamu game kayak apa tuh? Kayak misalkan Kalau game suka Android game tuh simulasi. semuanya suka. Enggak tahu sih, karena kan kalau belum coba semua game. Nah, iya Game juga Android sih. banyak kak. Lebih ke genre apa nih? Kayak RPG kah atau Simulasi. apakah? Simulasi. Simulasi, Kalau suka game. simulasi. Yes, simulasi. Berarti Atau enggak apapun sih, teka-teki. teka-teki. Lebih ke Yes. teka-teki atau misteri? Dua-duanya. Karena Vela Dua-duanya. suka muter otak. Tapi Muter. kalau udah Oke, buntu berarti pusing sendiri. Vela nih cocok kalau misalkan main game-game seperti Resident Evil series atau semacamnya lah. Yes. Soalnya dia tuh gamenya kayak banyak banget teka-tekinya. Bagus tuh. Kalau Kayak misalkan seru aja gitu. tadi apa Kalau aja? Lupa, teka-teki, misteri sama apa lagi tadi? simulasi. Simulasi, berarti apapun simulasinya kamu suka berarti. Yes. Karena Vela Soalnya kan suka sesuatu yang logik. berarti semacam apa ya, simulasi apa aja ya yang simulasi game itu ya? Ya, Mungkin cafe kebanyakan cafe simulasi kehidupan simulator sih. atau baby Simulasi simulator itu apa? atau semacam itu lah ya. Yes. Menarik sih. Soalnya rata-rata ya yang aku temui itu gamer atau yang suka game itu yang perempuan itu rata-rata kayak sukanya tuh RPG. RPG ya, tahu. Ya, dia kayak suka tuh RPG, kayak entah RPG-nya benar-benar RPG saja atau benar-benar adventure-nya doang gitu kan. Ya dari situ. Oh. Sama sama apa ya? Kalau zaman-zamanku dulu sih
rata-rata sukanya ini sih tembak-tembakan kalau cewek tuh. Kayak dia main Resident Evil series entahlah, atau Black atau kalau Vela tuh lebih apa sih, nggak jago kalau misalnya main di game teknik-teknik kayak gitu kan. Kalau misalnya RPG kan pasti harus butuh teknik strategi juga kan, strategi yes. buat harus kenal karakternya juga biar tahu damage-nya berapa atau skillnya kayak gimana gitu kan. Nah, Vela itu lebih suka game logic, game yang membuat Vela berpikir ataupun mencari sebuah teka-teki, karena dari kecil Vela suka pelajaran MTK. Vela dari SD Vela sudah sering olimpiade matematika di mewakili sekolah gitu. Sampai dengan MTS, karena SMK itu sekolah nggak pernah ngadain. MTS Vela masih sering ikut olimpiade matematika. Sampai SMK pun Vela juga masih suka MTK dan masuknya juga jurusan akuntansi. Karena emang segitu sukanya sama pelajaran kayak bikin mikir gitu. Oh, Vela akuntansi. Yes. Aku baru tahu. Ini menarik. Akuntansi. Kalau aku dulu TKJ. Banyak teman Vela TKJ juga. TKJ. Cuma kenapa terjerumus ke virtual YouTuber aku nggak tahu sih. Sama. kayak TKJ itu komputer emang ada sih basic komputer. Iya, Cuma Mas. kayak Iya, untuk editing ngitung-ngitung jadi kesini. Nah iya, masalah gitu. Jujur ya, dulu tuh aku nggak pernah kepikiran buat jadi VTuber ya. Itu aku lebih ke ini motovlogger. Tahu motovlogger nggak? Tahu kan? Kayak jalan-jalan naik motor gitu terus di vlog gitu. Iya. Tuh. Soalnya aku dulu suka jalan-jalan naik motor. Jalan-jalan sendiri kayak sama VTuber. Gitu. Nah, masalah kenapa jadi VTuber gitu? Pas debut juga Tapi Kak Dewa juga udah kenal VTuber kan udah lama. Iya sih, udah kenal VTuber udah lama juga, cuma belum terjerumus ke sananya gitu loh. Kayak masih mau jadi motovlogger gitu. Ya, awal debut juga aku pas-pasan. Kayak aku TKJ, nggak ada basic editing video sama sekali. Kayak waktu itu aku rekam hari itu, terus belajar editing hari itu juga. Uploadnya hari itu juga. Jadi kayak perkenalan videoku yang utama itu masih ada name watermark apa gitu ya, watermark Movavi video aplikasinya apa gitu. Iya. Kayak software itu masih ada watermark ya. Terus kayak suaranya masih ya bisa dibilang masih low lah atau gimana gitu kan. Ya waktu itu kan masih pakai earphone Samsung waktu itu tuh aku rekaman tuh. Masih pakai earphone Samsung. Dan itu aku rekamannya di balkon di atas tuh. Masih ada suara anak-anak kecil lari, ada suara ayam, ada suara motor lewat. Paling suram lah waktu itu tuh perkenalan. Cuma kayak penyesuaiannya tuh sekitar seminggu udah sesuai sama kamera lah, udah bisa ngobrol depan kamera gitu. Vela juga gitu kok. Enggak, kalau Vela kan sebelumnya udah tahu dunia YouTuber, Yes. dunia per YouTuberan. Vela tuh udah tahu sebenarnya sebelum kenal dunia per VTuberan. Vela udah masuk ke dunia YouTuber. Vela dulu YouTuber, Face Real. Hah? Jadi apa? YouTuber apa? Face Real. Face apa? Real. Face Real. Real. Really? Kayak konten apa? Ngebahas apa Vela? Vela kemana ini? Halo Vela? Vela hilang kayak suaranya. Oke, kita tungguin dulu. Oke, Vela, halo? Oke, maaf. Enggak apa-apa. Suara Kak Dewa hilang. Suara kamu sih yang hilang sebenarnya. Iya, suara Kak Dewa juga hilang jadinya. Soalnya kamu Discord Android ya? Yes. Iya, kalau Discord Android emang begitu. Kadang error. Jadi tadi sampai mana? YouTuber Face Real. Iya. Iya. Kontennya makanya konten apa? Kalau untuk rahasia.
Ya, karena kalau misalnya Vela Nanti untuk kita obrolin lah di editing, pribadi lah. oke. Kalau untuk editing dan segala sesuatu tentang YouTube itu Vela udah tahu jadinya. Pas masuk ke dunia YouTuber pun ya Vela intro pun ya pede-pede aja sebenarnya, cuman takut salah ngomong. Jadinya ya udah, Vela udah biasa. Lagi juga kalau misalnya sebelum ke dunia YouTube pun emang dari dulu Vela dibiasakan untuk berbicara, pandai berbicara gitu di depan kelas ataupun kayak presentasi dan lain sebagainya gitu. Misalnya untuk berbicara di depan umum Vela lebih lancar, bisa lancar. Ya bagus sih. Aku juga sebenarnya gitu. Dari SD sih aku udah megang kata MC tuh. MC tuh SD. SD aku jadi MC. SMP ya paling presentasi lah ya. Kalau misalkan lagi kumpul tugas gitu kan. Kayak kumpul tugas sekolah gitu atau tugas kelompok lah. Itu biasanya aku nggak mau ngerjain. Aku nggak mau ngikut ngerjain tugas kelompok. Cuma aku tugasnya presentasi aja. Jadi kayak keterusan gitu. Jadi ya untuk kayak pembicaraan sih emang ya wajar bisa. Cuma kayak feelsnya beda sih sebenarnya, kayak di depan orang langsung, kayak di depan orang langsung sama di depan kamera tuh kayaknya beda banget. Iya sih, beda juga. Jadi kayak penyesuaianku butuh seminggu sih waktu itu. Jadi ya gitulah. Masih kaku main game nge-lag waktu itu tuh. Masih patah-patah waktu itu main game. Terus kaku lah ngomongnya. Kayak masih kecil lah suaranya. Kalau sekarang kan ya mau teriak-teriak halo bisa. Iya udah pede. Oke, kita lanjut. Vela suka horor nggak? Suka banget. Tapi Vela takut gitu. Iya, Vela suka tapi penakut. Berarti kamu rata-rata perempuan yang suka horor cuma takut. Iya. Banyak sih yang kayak gitu. Kalau kamu suka horor itu bagian apa? Film, cerita, atau game? Cerita semua. Semuanya, kayak dari cerita, game, atau film itu semuanya suka. Berarti Vela nih oke lah kalau misalkan diajakin collab lagi nanti bahas horor. Gimana? Aku mau tanya nih, horor yang kamu suka itu horor identik hantu atau thriller? Horor yang asli dialami orang. Berarti paranormal. Paranormal. Itu ya. Berarti lebih suka itu ya? Yes. Karena kalau yang fake kayak terlalu dibuat-buat gitu. Oke. Aku juga suka horor sebenarnya, cuma suka horor movie. Horror movie doang aku suka. Horror movie sama story lah. Kalau game aku nggak suka. Emang apa? Feelsnya beda. Kayak kalau misalkan kita nonton itu beda ya. Kalau kita nonton itu kayak feelsnya kita cuma kayak penonton aja gitu kan. Kalau misalkan kita main game, itu kita kayak ngerasain di dalam game tersebut. Apalagi kalau misalkan aku tuh malah seru ya, I know kayak seru, cuma aku paling gak suka jump scare sebenarnya. Bener, horor apapun horornya, kalau jump scare itu yes, kayak menurutku ya horor itu di dalam hal jump scare itu menurutku curang ya. Itu bukan horor, itu curang. Soalnya jump scare itu bukan nakutin tapi ngagetin, ya kan? Kalau nakutin sih menurutku lebih ke apa ya, lebih ke cerita atau yang membuat kita merinding lah, atau yang membuat mental kita kena mental lah, ibaratnya kayak benar-benar takut banget gitu. Kalau misalkan kayak jump scare itu lebih ke kaget aja sih. Iya, karena kan lagi juga mungkin karena efek suara juga kan makanya bikin kaget. Dan lagi juga kalau misalnya dilihat baik-baik setannya mah gak serem gitu, kayak nggak udah biasa aja gitu setannya. Iya Tapi yang bikin kaget tuh malah jump scare-nya justru. Iya. Karena efek-efek suara gitu.
Kayak waktu itu kamu tahu nggak film apa ya? Ouija. Iya. Ouija nggak ada setan ya kan? Kayak dia just a game, kayak game horror gitu kan. But Yes. ya dia jump scare itu kayak dari pintu gitu, suara pintu, terus suara teriakan atau suara apapun itu dari atas gitu jatuh gitu. But that's not horror sih. Aku nonton itu kayak alah nggak usah lah, udah pulang aja. Jump scare banyak banget gila. Kayak horornya tuh nggak ada gitu, jump scare iya. Iya. Oh, Sebelum di makanya situ ya. paling benci jump scare sebenarnya. Makanya kalau misalkan disuruh main game horor tuh apapun game horornya, walaupun game horornya masih kotak-kotak gambar ya, atau 2D, atau dia bisa dibilang Belum HD gitu. ya HD, belum HD gitu kan. Cuma kalau misalkan feels horror sih ya sama aja bohong. Kalau Vela tuh suka film apa aja sih selain horor deh? Genrenya kalau film nih. Genrenya. Yes, kayak genrenya gitu. Vela suka yang ya romantis biasa sih. Itu banyak yang suka. Klasik banget ya. Klasik sekali ya. Oke. Iya. Romance terus? Romance yang komedi juga Vela suka. Oke. Terus? Action? Yes. Tapi Vela nggak banyak nonton film action sih. Drama? Romance sama drama beda ya. Kalau romance kan lebih ke percintaan. Kalau drama itu kayak konflik lah. Iya. Kalau drama? Suka. Vela juga sebenarnya suka itu tahu. Suka kayak drama, suka K-pop gitu. Iya, aku suka juga. Jadi aku juga suka K-pop kok. Bukan cuma suka di Jepangan doang, tapi suka itu gitu. Iya, aku juga suka K-pop kok, selalu. Yes. Dari drakor. Kalau drakor itu mungkin Let's Fight Ghost lah ya. Kamu tahu Let's Fight Ghost gak? No. Kamu harus nonton sih. Oke. Dia horor komedi sih menurutku. Dia horor komedi. Jadi aku kasih tahu ceritanya aja nih. Jadi dia ceritanya itu seorang cowok gitu kan. Cowok pemburu hantu lah. Nah, di sini mesin air bunyi kampret. Oke, kita lanjut. Itu jadi dia seorang laki-laki. Dia laki-laki yang bisa ngeliat hantu gitu ya. Dan dia juga bisa dibilang sih kalau misalkan di Inggrisin itu Ghostbuster lah ya. Iya. Nah, cuma ini beda. Dia Ghostbusternya kalau misalkan di Inggris itu Ghostbusternya kayak nangkap hantu kan. Iya. Kalau ini beda. Kalau ini dia berantem sama hantu. Jadi kayak ada komedinya gitu ya. Yes, komedinya itu di berantem kayak dia misalkan ada panggilan ya. Panggilan dari mana gitu kan. Suruh ke kantor ini ada hantunya. Nah, dia berantem sama hantunya, dia gelut di situ. Siapa yang menang ya udah tinggalin tempat ini gitu, nanti dibayar gitu. Ada romansnya juga sih. Yes. Jadi harus nonton. Oke, nanti cari. Vela berarti suka K-pop ya, K-pop. Yes. Suka apa? BTS. K-pop. Yes. Sure. Udah klasik sih, BTS itu klasik sih. Tapi Vela pertama kali kenal K-pop itu tuh waktu SMP, dan itu dikenalin sama teman SMP kan. Teman SMP lagunya itu Rhythm Ta. Kadang tau nggak? Apa tuh? Dari itu grup apa ya? Grup apa tuh? Vela lupa, nggak tahu. Pokoknya lagunya itu Rhythm Ta dah. Rhythm Ta judulnya. Terus teman Vela suka ngedance aja gitu di kelas gitu. Terus Vela apa sih ngapain gitu. Terus ya udah kan denger lagunya juga seru gitu. Terus udah tuh sampai akhirnya nggak lama kemudian Vela kenal dengan BTS. BTS. Vela suka BTS. Suka personal siapa? V, Suga? RM. 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 Emang banyak sih yang suka RM. Cuma kebanyakan RM, fisik.
Iya, Tongga Iya sih, Jungkook. kebanyakan V. Cuma RM tuh kayak jarang lah ya, jarang yang suka Iya, iya RM. jarang. Karena RM itu Vela suka pribadi dia. iya Itu sih. termasuk tipe cowok Vela juga sih. Lebih RM tuh kayak cute atau gimana gitu ya? Atau gimana sih ya? Enggak, kalau Vela bukan masalah itu. Vela lebih suka kayak dia kan cerdas, pinter banget ya orangnya. Iya, Vela suka, benar-benar. RM Vela RM suka, memang pinter. Vela suka, Vela suka orang cerdas. Terus dia juga leader yang baik gitu kan. Jadi kok Hmm, jadi leader pun dia cocok gitu loh. Vela suka orang yang punya kepemimpinan yang baik gitu. Vela suka banget. ya. Vela juga suka orang cerdas. Terus tapi dia juga bisa jadi orang yang kayak manja imut gitu. Ya, pakai benar, RM pakai itu manja. komplit banget ya. Mm-mm. Itu udah cowok tipe idaman Vela banget. Waduh. Berarti untuk penonton ini yang sekarang lagi nonton nanti kalau misalkan diupload lagi nonton, kalian harus cerdas lah ya. Minimal Tapi cerdas kalau lah ya. iya, kalau bagi Vela ya, cerdas itu nggak harus pintar di Nggak bidang harus. akademik atau Mm-mm. enggak non akademik gitu. Karena cerdas dengan pintar itu bagi Vela beda. Iya, Cerdas dan kalau cerdas itu bisa nanggepin semua hal masalah itu lebih dewasa lah ya. ya dengan bijak, lebih dewasa gitu. Tapi kalau misalnya cuma pintar mah kayak pintar pelajaran ini atau enggak pintar Hmm, kegiatan ini, itu kayak pintar doang gitu. Misalnya lebih iya, suka cerdas gitu. cerdas. Hmm. Yes. Jadi kalian itu harus cerdas ya. Kalian yang nonton ini kalau misalkan mau jadi idamannya Vela nih. Vela ini kan lagi jomblo nih. Jomblo kan Vela? Nah, lagi Iya, jomblo. iya. Minimal harus cerdas lah ya. Cerdas, dewasa, bijaksana atau gimana gitu kan. Iya, Emang itu daripada rata-rata idaman seorang wanita tuh cerdas sih. Kayak dia tuh gak mau mendapatkan pasangan yang benar-benar egois atau yes. mau sendiri gitu kan. Ya, berarti itulah kalau misalkan intinya cerdas lah ya, kedewasaan. Oke. Terus selain BTS apa? Lo juga suka XOXL? EXO. I like EXO. Cuma aku nggak tahu personilnya. Nggak terlalu hafal personilnya. Cuma aku suka EXO. Iya, iya, sama-sama. Kita juga sama nggak hafal. EXO Lo juga suka NCT power, kan? power aku suka. Lo juga suka NCT, tapi bilang juga sih. NCT. Ya, I know. Aku Echan. pertama suka K-pop itu ini sih dari game. Dari game Gimana? Ayo Dance waktu itu kayak Hmm. ada game PC Ayo Dance. Nah, di situ kan Ayo Dance itu dari Korea lah ya. Setauku, seingatku itu dari Korea. Jadi ibaratkan lagu-lagunya tuh lagu-lagu K-pop sana Korea. lah, Korea sana lah. Nah, kayak aku tahu itu pertama tuh FX, SNSD, terus apa lagi ya? MC Mong waktu itu. MC Mong nggak terlalu ini sih, bukan K-pop sih, dia idol sih kayaknya sih, atau apa ya, pokoknya MC Mong. Kalau kesini-sini sih aku lebih suka itu EXO, GOT7. Terus kalau yang ceweknya sih mungkin Twice ya. Iya. Twice Luna. BP nggak BP? BP iya sih aku suka Blackpink. Terus apa lagi ya? Banyak lah. Jarang sih ya kayak yang cowok suka K-pop tuh. Banyak kok kan sekarang mah. Banyak sih, cuma jarang aja. Kayak apa ya? K-pop tuh sarana untuk debat lah. Debat. Ya, kalau waktu zaman-zamannya anak meme atau anak anime gitu kan debat sama K-pop gitu. Tapi sekarang Sampai sekarang sih masih ada. Cuma aku ya netral. Aku sih netralnya sebenarnya. sama-sama. Aku suka anime. Iya, Kamu iya, suka sama. K-pop? Suka anime, suka K-pop. Kayak kita udah bertengah-tengahnya aja gitu ya. Kalau ada yang ribut soal anime ataupun misalnya ada yang K-pop ngatain wibu gitu atau wibu ngatain Ya, K-popers gitu. Ya ampun, pakai film ngeliatinnya, ya lah diem aja. ya mau gimana Kayak lagi, pusing kita gitu kita loh. suka dua-duanya. Ya Mm-mm. kan? Kita nggak bisa Mau kayak milih harus ngebelain ini, gimana maunya. ya mau gimana? Kita suka nonton anime apa aja gitu, kayak Sword Art Online, Iya. Attack on Titan atau semacamnya gitu, kayak
K-pop juga suka, ala-ala Korea gitu Iya, suka, kayak iya, nonton MV-nya BTS, EXO atau semacamnya gitu. Kayak iya. nonton drakor juga iya, kayak apa sih, Goblin, terus apapun itulah ya, kalau misalkan drakor tuh. Ya mau gimana lagi, kita suka kan. Iya. Cuma aku nggak Tapi suka kalau tuh. misalnya sekarang, Gimana? kalau sekarang kayak banyak yang itu sih, udah banyak yang kayak wibu and K-popers tuh bersahabat. Ya, Udah banyak bener. begitu. Udah banyak sih, banyak. Cuma yang jarang ya, aku yang tahu virtual YouTuber suka K-pop sih cuma beberapa aja ya. Kayak Hmm. kemarin Violet, terus ini Vela, terus satu lagi siapa ya? Aku nggak tahu, lupa aku tuh. Soalnya Hmm. sekarang tuh lebih banyak tuh VTuber tuh anime sih sukanya, kayak Jepang, lebih ke Jepang Iya, lah. iya, lebih ke Jepang. Oke. Kalau Vela sih lebih kayak suka apa aja sih, kayak misalnya K-pop suka, terus game juga suka, terus anime juga suka, and I'm the artist, drawing juga bisa gitu, kayak semuanya Vela gandrungi gitu. Cuman nggak Hmm, pernah ada yang fanatik, ya, nggak sampai benar-benar. fanatik. Fanatik, kalau fanatik sih aku lebih ke game sih kalau fanatik. Aku kalau semua seimbang sih, nggak ada yang fanatik. Aku fanatik game. Kayak waktu itu mungkin ya, untuk game Dota mungkin. Dota itu mungkin udah habis berjuta mungkin ya untuk Dota Ya doang itu game. ampun. Entahlah aku. Terus game apa lagi ya, pokoknya apapun itu yang menurutku menarik, aku top up. Soalnya aku orang gimana Hmm. ya, aku orang nggak sabaran sih. Kayak misalkan aku ngelihat sesuatu nih di depan mataku, barang apapun itu barangnya, Mhm. kayak menurutku wah ini keren, wah ini cool, ini Harus harus good, punya ini gitu. ini awesome, kalau misalkan dipakai buat aku tuh kayak keren gitu, ya aku beli. Aku Eh, ada duitnya aku beli gitu loh. Kalau nggak ada duitnya ya ada, aku nggak aku beli, cuma nanti aku beli gitu. Kalau aku gitu. Cuma kebanyakan sih ya bisa sih, bisa beli rata-rata. Oke, kita lanjut. Sebelum ke pertanyaan terakhir, kita lanjut dulu ke apa tadi? Ignite 5. Ignite V. Ignite V. V atau 5? V. 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 Berarti Ignite V itu aku nanggapnya sih kalau kamu itu ngambil dari, terinspirasi dari game Identity V, maybe? No, no, Nope. Oh, nope. oke. Dari mana? Ignite, dulu kan kayak Velo kan suka main game gitu kan. Kalau main game Ya, kan pasti naruh nickname kan, nickname kita. yes. Terus nggak tahu Vela kayak suatu hari bosen aja gitu, nickname Vela tuh selalu Vela, Vela, Vela gitu. Vela pengen sesuatu yang beda. Vela pengen punya pen name gitu, pen name, pengen punya Ah. pen name. And yes, nggak tahu dari mana muncul kepikiran Ignite. Ya udah dong, selesai Ignite tuh. Vela ini bagus nih gitu. Padahal Vela nggak tahu artinya apa. Vela nggak tahu Ignite. artinya apa. Mm-mm. Ignite. Terus Ignite. Ya. Oke, Ignite lanjut. Terus pas Vela artinya, cari artinya ternyata bagus gitu kan, kayak menyalakan api atau apalah gitu, ignite gitu kan, yang cahaya gitu. Terus and yes, karena Vela masih pengen ada identik dengan Vela, ya Vela tambahin V gitu. Ini my initial name gitu. Ah. Yes. Oh, And V itu. setelah ya initial name aslinya. Nah, setelah dibikin grup VTuber ini, dan ternyata masih bisa diartikan yang lain gitu. Ignite, yes, yang tadi artinya tetap kayak cahaya, Cahaya atau kayak menyala lah ya. api yang menyala gitu. Ya, yang berharap grup ini tuh selalu bisa nerangin buat semua orang, buat penonton Vela gitu. Oh, Bisa mantap. buat menghibur gitu kan. And V tetap initial name, tapi bisa juga jadi VTuber kan. Oh, Kayak kayak iya. kayak pas Oh, banget iya. kan. Oke, oke. Yes, and Bisa, V bisa. juga dalam angka Romawi itu kan artinya 5 kan. 5. And, and pas banget Vela kan sukanya sama ke Andi kan. Ke Andi kan dari Mahaliman. And kayak Iya, semuanya udah, 5. ya kayak udah klop aja semua gitu loh. And Ah, iya udah. kok bisa gitu.
kok gitu iya. Kalau udah mikirin ini tuh kayak ya ampun ternyata nggak salah pilih ya gitu. Dan itu Ya, bagus sih. menarik sih. Dan ignite atau ignite nyebutnya. Ignite, ignite. Ignite Yes, V. yes. Oke, untuk Ignite V ini kedepannya tuh nanti ada apa sih? Kan kita sebenarnya udah bangun grup ya. Hmm. Tadinya kan pengen diresmiin kayak buat pengumuman gitu, cari anggota gitu ya. Tapi Ivana Ah, nggak tahu kenapa malah anggotanya pada datang sendiri gitu. Dan diam-diam langsung udah tambah anggota gitu. Ivana ah, juga nggak tahu kenapa. Tapi kalau buat rencana kedepannya mungkin kayak untuk sekarang anggotanya Ivana nggak mau banyak-banyak karena kasihan manajernya juga. Manajernya kan ya. susah ya kalau misalnya apalagi buat ke manajernya itu ngurusin banyak talent gitu kan talentnya Hmm. itu pasti susah banget. Vera juga ngerasain pasti karena Vera juga ikut bantu gitu kan karena Vera pendiri grupnya gitu Hmm. dan yes paling kayak cuman baru kan sekarang berdua anggota nih ya Vera sama Ewan dan nanti pas ada yang pengen join lagi itu juga belum kita interview belum kita tanya-tanya jadinya belum resmi gitu Hmm. eh and ya udah mungkin kayak sekarang 3 orang dulu lah gitu kalau misalnya nanti Yes. satu lagi jadi gitu nanti kalau misalnya salah satu dari antara kita bertiga itu udah aman misalnya kayak udah ada yang ribuan lah subscribernya gitu baru Hmm. kita tambah anggota lagi gitu. Oh, Karena kalau misalnya banyak-banyak dan itunya semua masih di awal semua gitu pemula semua kayak susah aja gitu jadi kalau ya. misalnya udah ada yang aman satu anggota aja yang udah aman gitu itu nggak apa-apa kita nambah anggota. Bener-bener. Kayak timku sekarang. Kayak timku ini kan Glover ya. Hmm. Dia itu makin hari makin banyak anggota. Nah, di situ aku kayak ngusul. Gimana kita kayak stop dulu untuk mencari anggotanya. Kita terapin dulu anggota yang lamanya dulu. Kalau misalkan kita semakin banyak anggotanya, kayak anggota lama atau anggota barunya itu kayak susah untuk promosinya. Soalnya kita Iya, iya. bareng gitu. Iya ya. Ya, Jadi, mungkin ya seperti itulah kita pemikirannya lah ya. hmm, Kayak kalau aku sih bukan sebenarnya bukan ketua lah ya di sana, cuma ya aku mau masuk sana juga tujuannya untuk satu ya aku nyari circle lah ya. Nyari iya, circle dan kedua ya aku mau mencoba merapihkan eh, tata atau susunan di sana lah. Soalnya di sana tuh kayak masih berantakan gitu kan. Kayak untuk acaranya itu nggak ada atau gimana gitu kan. Oke, kalau gitu caranya aku masuk sana langsung dijadiin entahlah admin atau apa gitu kan. Ya udah, aku yang hmm, nyusun acara di sana. Mungkin nanti kedepannya kita bikin acara bareng lah, Glover sama Ignite boleh-boleh. V. Ignite, Nice. aku nyebutnya enak kan Ignite 5 loh. Nggak apa-apa, nggak apa. Gak apa-apa. Aja sih nggak apa-apa. Soalnya kayak bagus aja gitu. Ignite 5 gitu. Ah, Bagus bagus. boleh sih. Kalau boleh tahu nih, kalau misalkan nanti buka lowongan atau buka recruitment, Hmm? ciri-cirinya apa gitu? Syarat-syaratnya. Kalau untuk sekarang kan masih maksudnya kayak kita kan baru ya pemula, jadi kita nggak Hmm. terlalu banyak milih-milih gitu untuk Ah. anggota. Vela cuman biasanya ngasih persyaratan kayak niat nggak jadi VTuber gitu. Karena Vela Oh. ngebangun ini bukan buat main-main gitu, bukan buat cari VTuber yang cuman pengen uploadnya seenak dia aja gitu. Vela Hmm. nggak batasin berapa kali upload, tapi kalau bisa tuh kayak seminggu tuh sekali gitu, atau enggak seminggu 2 kali minimal. Yang penting ada dan niat gitu loh. Jangan cuman jadiin VTuber tuh cuman karena tren sekarang banyak VTuber ataupun kayak cuman pengen ikut-ikutan jadi VTuber gitu. Karena kalau pengen nyarinya Hmm. orang yang serius pengen jadi VTuber dan bergelut di dunia VTuber gitu kan. Karena semakin kesini makin banyak orang yang masuk ke dunia perfituberan gitu. Jadi makin Oh. banyak saingannya kan pastinya gitu. Tapi kalau misalnya nyari yang main-main, Vela sih nggak butuh orang buat yang main-main tuh nggak butuh Vela buat apa gitu kan. Vela nggak Bener butuh. bener. Hmm. Jadi Hmm. persyaratan Vela sih kayak gitu aja. Terus sanggup nggak kalau misalnya nanti manajernya ngasih tahu ini gitu, mau nggak dengerin gitu, ataupun nanti grup ini kayak apa, kayak anggota tim lain mau ngebantu atau ngasih tahu kayak gini tuh harus nerima gitu.
Yes. Kayak kan emang grup kecil ya, jadinya paling kita juga belum bisa yang namanya ngebiayain buat alat-alat gitu kan, belum bisa. Jadi paling kita ngebantunya cuman kayak promosi, terus ngebantu memanage jadwal upload dia, terus ngebantu kayak kontennya, ngebantu ide konten gitu, terus ngebantu collab dengan VTuber lain gitu. Jadi kayak ada yang lebih memanage aja, jadi nggak benar-benar sendirian gitu. Kalau misalnya pun buntu, jadi bisa nanya gitu. Oh, oke oke. Emang iya sih kalau misalkan baru awal ya, kayak kita jangan mengharapkan untuk membiayai hal tersebut. Jangankan Yes. ngebiayain ya. Kita sendiri aja Channel susah. channel channel kita sendiri aja belum ada pemasukan sama sekali, Iya, iya, kecuali ya iya. di antara kita gitu kan. Kayak udah ada biaya gitu, udah ada pemasukan dari Iya, YouTube. makanya Kita makanya bisa Vela lah tuh pengen untuk biaya. amanin amanin dulu sebelum anggotanya jadi banyak. Iya. Jadi untuk kalian ya yang merasa nanti kalau misalkan si Vela itu open recruitment anggota, kalian tuh harus niat ya, jangan kayak gua. Kalau gua ini kan orangnya kayak kalau upload itu sesuai Kak, mood lah. suaranya putus-putus. Putus-putus atau halo? 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 Ya udah, Oke? udah, Oke, udah. udah. Hmm. Oke, kalau misalkan Vela, kalau misalkan kalian yang minat untuk masuk ke Ignite 5 nanti kalau misalkan udah open, itu kalian kayak harus niat untuk mengupload video. Jangan kayak gua nih. Kalau gua itu dia lebih ke collab sih ya. Kayak jadwal collab itu kapan. Cuma walaupun jarang upload, aku ini lebih ke teratur sih untuk mengatur jadwal. Kayak tanggal Hmm. sekian itu harus jam segini, tanggal sekian lagi harus jam segini gitu. Jadi ya I don't care for upload video lah, I don't care. But yeah, I know upload video itu penting lah ya. Kayak hampir setiap hari atau sebisa mungkin kayak kayak seminggu sekali lah upload gitu. Itu penting Hmm. soalnya kayak untuk promosi diri juga. Kalau misalkan kayak jarang upload video, kayak aku nih jarang upload video gitu kan, entah itu 2 minggu sekali atau seminggu sekali, entah itu sebulan sekali gitu kan baru upload video, itu kayak keterlambatan untuk naik subs lah. Makanya aku sering Bener. Iya, iya. kayak telat untuk naik subs, jadi gitu. Jadi kalian ini utama itu niat jadi VTuber, nanti dibantu juga sama tim-timnya Vela, atau kalian juga bisa nanya-nanya ke gua. Biasanya orang-orang tuh nanyanya ke aku, Vela. Nanya apa tuh? Kayak kayak di grup kan aku admin grup ya, admin admin grup fandom virtual ya. Yes. Nah, Iya, di ya. situ pada banyak yang nanya kayak, "Kak, jadi VTuber tuh gimana sih? Untuk Iya, software-software iya. itu kayak software-software itu apa aja yang harus diperluin?" Emang banyak yang nanya. Oke, aku kasih tahu gitu kan. Oke, di sini juga aku kasih tahu juga untuk mau jadi VTuber itu sebenarnya nggak gampang, nggak susah ya. Standar gitu ya Susah-susah kan. gampang. Susah-susah Susah-susah. gampang gitu kan. Tergantung kaliannya aja. Kalian itu mau jadi VTuber itu VTuber Android atau VTuber PC gitu. Kalau misalkan PC itu kembali lagi. Kamu mau live 2D atau 3D gitu kan. Kalau Iya. 2D kalian bisa bikin karakter sendiri atau bisa komis nanti ke orang lain gitu kan. Nanti untuk software ya itu bisa pakai face rig atau live 2D gitu kan. Terus untuk hardware atau perangkat-perangkatnya itu ya minimal PC-nya bisa digunain untuk live stream atau membuka apa ya, software editing lah ya, kayak Adobe atau mungkin kalau misalkan yang kecil-kecilnya Movavi lah ya, itu harus Hmm. bisa. Terus minimal ya mungkin i5 lah, i5 terus GTX Yes. 1060 i3 mungkin. juga bisa enggak? i3 bisa sih, cuma ya itu Kayak low pas-pasan, banget ya. low Pasasan. low banget, pas-pasan banget. Kayak i3 itu i3 gen berapa ya, pokoknya i3 lah, itu menurutku kayak pas-pasan aja. Kayak untuk live stream itu masih cuma live stream biasa aja, nggak bisa main game. Hmm. i3 loh, minimal i5 lah, kayak main kayak
mau jadi streamer biasa gitu loh, kayak streamer gaming biasa. Cuma di sini bedanya kita ngegunain 3 software, kayak misalkan software buat membuka live-nya lah, kayak software live-nya mungkin OBS atau Streamlab gitu kan. Terus kedua itu karakternya, yang ketiga itu gamenya. Itu bedanya. Kalau misalkan streamer biasa mah ya paling OBS sama gamenya doang, sama kamera mungkin. Ya gitu aja sih. Kalau misalkan Android, kalian bisa gunain custom case, reality, Topia, terus apa lagi ya? Ya itu aja sih sebenarnya kalau misalkan Android tuh. juga ada. Untuk device, untuk apa ya? Untuk minimumnya mungkin RAM 4 juga bisa sih kayaknya. RAM 4 terus prosesornya mungkin ya memandai lah untuk live. Soalnya kayak RAM 3 aja ya aku nggak bisa buka custom case waktu itu. Oh. Jadi ya untuk karena HP Vela emang RAM 4, jadinya Vela nggak tahu gitu. Ya minimal RAM 4 lah ya. RAM 4 itu udah bisa smooth lah untuk membuat video di Android gitu. Dan untuk editingnya mungkin pakai KineMaster lah ya. Udah itulah KineMaster. Udah itu aja sih menurutku. KineMaster mode biar nggak ada watermark. Iya. Kalau misalkan kalian masih pelajar terus belum bisa beli yang gold atau yang premium, kalian bisa crack, cuma nggak disarankan sih, soalnya kasihan juga kalau misalkan cracking gitu. Kasihan yang bikin aplikasinya. Walaupun kita juga pernah pakai crack lah. Oke. Kita lanjut. Untuk terakhir, kedepannya di channelmu ini mau ada konten apa? Kayak planning apa gitu? Mungkin entah cover video kah? Cover lagu atau semacamnya lah. Atau mungkin kamu ada suatu project gitu di channelmu? Kalau project belum ada. Belum ya? Project besar tuh belum ada. Okay. Cuman kalau untuk konten-konten biasa kan Vela juga udah konten lumayan banyak kan. Yang live stream mungkin live stream bakalan ada setiap minggu gitu, setiap minggu seminggu sekali. Terus kalau untuk upload offline paling kayak cover lagu Vela pengen, cuman Vela masih belum pede sama suara sendiri. Kayaknya kalau buat nyanyi gitu. Vela bagus kok. Kalau buat nyanyi tuh enggak banget tau Kak. Vela kalau dengerin iya bagus kok. Nah hilang lagi suaranya. Oke kita tungguin lagi. Vela suaranya tadi hilang. Dari mana? Dari suaranya nggak pede untuk nyanyi. Iya, karena kalau misalnya Vela ngerekam pun ngerekam di HP gitu, terus dengerin suara sendiri kayak ceringe, terus kayak aneh, kayak nggak pantas gitu. Cringe ya. Oke. I know what you feels. Jadi Vela belum berani buat cover, tapi Vela pengen cover gitu. Terus kalau misalnya di konten Vela kan udah ada story Vela story. Jadi kayak itu cerita keseharian Vela. Mungkin dengan Abang Vela ataupun ya mungkin lebih banyak dengan Abang Vela. Dan Vela story juga bisa juga cerita tentang kehaluan Vela gitu. Iya ya, aku lupa Abang Vela. Tadi aku lupa nanya Abang Vela, tapi udah sejam sih ini ya, kepanjangan kayaknya nanti. Oke. Berarti untuk cover lagu nanti lah ya, ada pokoknya. Cuma Vela ini kayak cocok deh kalau misalkan cover lagu tuh. Suaranya bagus soalnya. sih. Iya, suaranya bagus. Vela nggak pede. Ya pedein aja, kayak aku tuh sebenarnya aku sukanya suka, cuma suaranya nggak terlalu bagus. Kayak aku udah cover lagu satu, cuma aku belum upload soalnya belum selesai editing. Menurut Vela suara Kadeo bagus kok. Oh masa sih? Banyak yang bilang sih gitu. Banyak yang bilang gitu sih. Emang kayak pendapat orang lain lebih hebat daripada diri sendiri ya. Kalau diri sendiri selalu nggak merasa nggak pede gitu. Iya, orang lain kayak abis collab gitu kan. Coba Mas Dewa nyanyi dong cover lagu atau gimana. Ya mau gimana ya, nggak enak didengar juga kalau misalkan cover lagu tuh. Nggak bisa nyanyi sebenarnya. Kayak nyanyi tuh sekedar
apa ya, sekedar lantunan lantunan saat galau mungkin, atau lantunan saat kesepian atau gimana gitu kan, entahlah. Iya. Ya mungkin nanti kedepannya juga bakalan cover lagu lah, nanti juga kan kayak aku sama Michelle mungkin duet lah nanti cover lagu, terus nanti mungkin juga duet sama VTuber lain lah nanti, mungkin nanti kita berdua nyanyi. Oh, Ya boleh. boleh. Oke, nanti kita berdua nyanyi, cuma nanti lah ya, belum tahu kapannya, soalnya kayak planning masih nge-planning gitulah, kayak cover laguku aja belum jadi untuk editingnya. Ya, Ya. kalau cover lagu tuh editingnya lebih banyak. Soalnya aku juga nggak, aku sih yang ngedit, bukan aku komis. Oh, Aku kan orangnya malas ngedit lah ya. sama. Aku orangnya malas ngedit. Aku orangnya tipikal kalau ngedit itu ya just cut doang gitu loh. Kalau Skat, misalkan Instavision, nambah apa ya, kalau nambah meme atau apa gitu aku nggak bisa. sama. Soalnya Kalau bukan aku tipikal orangnya gimana ya, aku tuh identik dengan, kalau misalkan di gaming walkthrough sih, kayak lebih ke jalan cerita. Kalau misalkan di game ya lebih ke ya memperlihatkan jalan cerita gitu, kayak no cut, no meme, just walkthrough biasa kayak jalan cerita gitu. Kayak lebih tepat ya, podcast gini juga iya. Masa iya kita podcast ada meme atau efek meme. gitu kan, nggak Iya, iya. mungkin. Jadi Iya. ya gitulah, lebih tepatnya gitu aja lah, gak usah nambah meme lah, pusing aku. Mungkin nanti aku kedepannya lagi belajar buat subtitle semacam, kamu tahu Milia nggak? Iya, ya. Itu semacam Milia itu, aku lagi belajar itu. Kayak nanti kalau misalkan aku teriak subtitle goyang-goyang itulah atau gimana gitu, mungkin Iya. itu doang sih yang tambahannya. Soalnya itu usul dari viewers sama teman-temanku Karena sih. itu kayak lebih seru aja gitu. Yes. Sambil Mungkin ngebaca, sambil mendalami. Kalau Milia udah teriak tuh kayak udah ngakak aja udah gitu. Padahal kalau nonton Milia tuh udah langsung ketawa aja, udah dengar suaranya doang juga udah ketawa. oke, VTuber yang tahu Milia baru Vela doang nih. Soalnya kemarin aku tanya tuh, tahu Milia nggak? Nggak tahu. Tahu Milia nggak? Milia siapa? Nggak tahu kata gitu. Karena kan Vela juga suka game, jadi ya pasti nonton gamers dong, gamers juga, YouTuber gamers. Vela juga suka Meow Karegi. Meow sih aku juga suka. Yes. Itu aku terinspirasi dari dia, makanya no cut, no editing atau apapun itu ya, Yes. dari terinspirasi dari dia. Ya dia walaupun videonya panjang ya asik-asik aja nontonnya. Iya, Ya aku karena dia lebih ke omongannya. Omongannya seru banget dia kalau ngomong gitu. ya, lebih sopan lah enaknya. Hmm. Kalau aku sih ya I don't care lah ya, kalau misalkan kata orang tuh apa gitu ya, I don't care lah, yang penting aku upload sesuka hati lah, mau panjang mau pendek. Nah ini juga nanti aku bagi 2 sih nanti videonya. Panjang banget ya. Soalnya sejam 8 menit. Oke, kita tutup dengan promosi. Vela mau promosi apa nih? Jangan lupa subscribe channel Vela channel, and subscribe my partner on Ignite V, Ewan, channel YouTube-nya Ewan juga. Yes. Thank you. Oke. Kalian jangan lupa untuk subscribe Vela, karena subscribe tuh gratis. Dan tinggal diklik doang. Ayo dong, kalian tinggal klik doang. Kalian yang nonton gak apa-apa, nggak usah subscribe gue. Yang penting tujuan gue untuk mengadakan konser ini adalah memperkenalkan VTuber indie kepada kalian semua gitu kan, melalui podcast ini gitu. Nggak apa-apa aku nggak trending atau nggak apa-apa aku nggak terkenal gitu, lebih terkenal dengan yang apa sih, lawan bicara gitu, nggak apa-apa, soalnya itu tujuan utama aku tuh. Tapi harus subscribe ke Dewa juga dong. Ya itu mah terserah kalian lah ya, mau subscribe juga silakan gitu, kalau mau enggak ya udah nggak apa-apa gitu ya, yang penting di bawah happy aja gitu. Tapi wajib sih kalian subscribe Vela, soalnya di channel Vela itu ada satu video yang menjelaskan tentang
tutorial menjadi VTuber. Yes. Itu ada. Jadi kalian kalau misalkan mau jadi VTuber Android seperti Vela, itu bisa tonton aja di Vela Channel. Ada kok, santai aja. Itu terjamin, soal aku udah nonton. Bagus. Oke. Terima kasih Vela sudah mau datang di ngosat aku. Sebenarnya ngosat ini tadinya ada 2 Vela, ada 2 orang. Vela sama Michelle, cuma Michelle nggak bisa sekarang. Lagi sibuk dia. Ya, mungkin kedepannya nanti kamu bisa ngobrol-ngobrol sama Michelle di ngosat ini pas kita bahas horor. Tunggu. Oke, makasih Vela, semoga channelnya semakin maju, Ignite 5-nya juga semakin maju, dan ditunggu collab selanjutnya. Mungkin nanti kita akan collab juga, entah collab apa itu ditunggu lah ya. Bicarakan saja. Oke. Udah dulu, kita tutup dengan bye-bye. Bye-bye. Thank you so much, guys. Oke.